Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke buku tema 5 tentang ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem, dan PB2, kelas 5, SD Lab School, VIP UMJ. Nah, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasanya, Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang kedua, siswa dapat membedakan teks non-fiksi dan teks fiksi. Sebelum kita mulai belajar, mari kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang kita akan membahas penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tentunya, teman-teman sudah mengetahui jenis makanan hewan yang berbeda-beda. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat digolongkan menjadi hewan pemakan tumbuhan atau biasanya disebut dengan herbivora. Lalu ada hewan pemakan daging atau karnivora, dan hewan pemakan segalanya disebut dengan omnivora. Sekarang kita ke hewan yang pertama. Hewan yang memakan tumbuhan saja disebut herbivora. Herbivora dapat memakan bagian tumbuhan berupa daun, batang, biji, umbi-umbian. Contoh herbivora pemakan rumput dan dedaunan misalnya ada sapi, kuda, dan kambing. Kelinci juga sangat menyukai jenis umbi-umbian seperti wortel. Untuk bentuk gigi herbivora, teman-teman bisa lihat pada gambarnya, ada gigi untuk mengunyah dan ada juga gigi untuk memotong dan mencabut daun. Sekarang kita ke hewan yang kedua. Hewan yang memakan hewan lain disebut karnivora. Hewan karnivora yang hidup di sekitar kita adalah anjing dan kucing. Anjing memakan daging dan tulang, sedangkan kucing memakan daging ayam dan ikan. Harimau dan serigala merupakan hewan karnivora yang hidup di dalam hutan belantara. Mereka berburu untuk mendapatkan makanannya. Untuk bentuk gigi karnivora, teman-teman bisa lihat pada gambarnya. Di situ ada gigi taring untuk mengoyak daging. Next. Kita ke hewan yang ketiga, yaitu hewan omnivora atau pemakan segala yang sering kita jumpai sehari-hari adalah ayam, tikus, bebek, dan ikan. Ayam memakan cacing dan biji-bijian seperti beras dan jagung. Ikan memakan tumbuhan air dan cacing yang ada di kolam ataupun yang ada di akuarium. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbedaan gigi. Nah, di sini ada hewan pemakan daging, ada gigi seri, lalu ada taringnya, ada geraham depan, dan ada geraham belakang. Untuk hewan pemakan tumbuhan, teman-teman bisa lihat di gambar giginya seperti apa, dan perbedaannya juga dengan gigi pada manusia. Jadi semua gigi itu berbeda-beda ya teman-teman. Oke, Bunda lanjut lagi. Di sini ada perbedaan fiksi dan non-fiksi atau teks fiksi dan non-fiksi. Untuk karangan fiksi yang pertama, perbedaannya adalah fiksi ditulis berdasarkan imajinasi pengarang dan bersifat fiktif. Sedangkan karangan non-fiksi itu dibuat berdasarkan fakta, realitas, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk perbedaan yang kedua, fiksi dapat berbentuk cerita pendek atau cerpen, novel, roman, novelet, dan cerita bersambung atau biasanya kita sebut cerbung ya. Lalu untuk non-fiksi ini dapat berbentuk esai, kolom, artikel, resensi, dan opini. Untuk perbedaan yang ketiga, di sini fiksi dipengaruhi oleh subjektivitas pengarang. Fiksi berusaha mengunggah perasaan dan membangkitkan emosi pembaca. Sedangkan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan mengunggah nalar atau pikiran pembaca. Dan perbedaan yang terakhir,
Bahasa karangan fiksi bersifat konotatif dan denotatif dan sangat mungkin menimbulkan tafsiran yang beragam. Sedangkan untuk karangan non-fiksinya, bahasa non-fiksi bersifat denotatif dan menunjuk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Seperti itu teman-teman. Nah, contohnya kalau misal yang di buku pada halaman 20 dan 21, bahwa untuk karangan fiksi ini contohnya itu ada persahabatan kerbau dan gajah. Sedangkan untuk non-fiksi ini ada cerita atau kisah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman, untuk fiksi ini dia cerita yang berimajinasi atau tidak benar ya teman-teman. Sedangkan non-fiksi ini adalah cerita yang dibuat sebenar-benarnya, bukan berdasarkan imajinasi. Seperti itu. Nah, di sini Bunda punya tugas buat teman-teman untuk latihan halaman 17. Teman-teman bisa lihat tabel di halaman 17 itu. Sebutkan nama hewan yang ada di gambar. Lalu teman-teman sebutkan nama makanannya dan masukkan kelompok hewan yang mana. Apakah hewan karnivora, atau hewan omnivora, ataupun hewan herbivora. Jadi teman-teman silahkan tugasnya itu nanti dikerjakan ya. Kita bisa bahas nanti di hari Rabu ketika pertemuan di Zoom meeting. Nah, terima kasih teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat untuk hari ini. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.